3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan bab 4, 6, 5, 7. Tianjiao yang membicarakannya benar-benar bingung dan gemetar. Mereka penuh ketakutan dan tidak bisa berbicara. Ini adalah Pangeran Qilin, orang paling sombong di dunia. Jika mau, Anda mungkin bisa menghancurkannya dengan jari, yang tidak mudah diprovokasi oleh mereka. Ini sudah berakhir. Sekarang semuanya sudah berakhir. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga mereka menjadi pucat dan tidak dapat berbicara sama sekali. Pangeran malam itu tampak terkejut dan marah. Pangeran Qilin, apakah kamu tidak berbicara dengan cepat? Apakah kamu ingin mati? Ledakan. Pembunuhan yang mengerikan datang, seperti gunung suci, yang langsung ditekan pada beberapa orang. Mereka begitu ganas sehingga mereka ingin menghancurkan mereka berkeping-keping. Saat ini, Pangeran Malam ketakutan. Meskipun dia adalah kebanggaan raja, dia jauh dari raja seperti Pangeran Qilin. Dia adalah keturunan kerajaan Tuhan yang tertinggi, dan dia akan bertanggung jawab atas kerajaan Tuhan di masa depan. Tuhan, dia telah membawa orang-orang ini sebelumnya. Jika Pangeran Qilin mengira tindakan mereka ada hubungannya dengan dia akan melompat ke sungai suci yang gelap dan tidak bisa mandi. Oleh karena itu, dia sangat ingin menunjukkan bahwa dia tidak ingin Pangeran Qilin berpikir bahwa apa yang dia lakukan ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Orang-orang ini, jika Anda ingin mati, jangan libatkan dia. Dengan baik, pada saat ini, Pangeran Qilin juga mengerutkan kening, dengan aura pembunuh di matanya. Orang-orang ini sepertinya diawasi oleh kematian, dan merasa menggigil dari lubuk jiwa mereka. Kaisar itu sombong, terlalu kuat. Pangeran Qilin, dia. Beberapa orang gemetar, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya. Putra dunia malam yang gelap gelisah, saat datang ke orang ini di depan, sebuah tamparan menarik orang ini untuk terbang keluar, lalu mengangkatnya lagi, dengan jahat berkata, tetap jangan katakan dengan cepat. Ibu mertua, ini sangat mendesak. Pria itu gemetar dan berkata, Pangeran Qilin, dia mati. Apa? Ketika kata-kata itu keluar, seluruh ruangan menjadi sunyi, dan ekspresi semua orang menjadi tumpul, dan semua orang tertegun. Mati? Tidak mungkin. Di malam yang gelap, putra dunia itu kusam, dan wajahnya memutih. Kemudian dia menamparnya dengan keras dan berteriak, 18 pangeran adalah kebanggaan raja. Mereka mulia. Bagaimana mereka bisa jatuh? Di malam yang gelap, hati Zizi juga bergetar. Kerajaan Qilin, sebagai kerajaan berdaulat dengan sejarah panjang, memiliki lebih dari 100 pangeran. Tetapi pangeran malam itu tahu betul bahwa Pangeran Qilin yang disebutkan oleh orang-orang ini saat ini pastilah pangeran ke-18, bukan orang lain. Ini karena Heiyu adalah tempat di luar alam semesta, dan orang yang sangat sombong jarang datang sendiri. Hanya 18 pangeran, karena hubungan mereka yang sangat baik dengan Pangeran Qilin, dan untuk menerobos diri mereka sendiri dan mendapatkan lebih banyak rasa hormat dan kesempatan, adalah yang terbaik. Menemani Pangeran Qilin ke Heiyu. Oleh karena itu, Pangeran Qilin yang disebutkan oleh orang-orang ini hanya bisa menjadi pangeran ke-18. 18 adik laki-laki, bagaimana dia bisa mati? Suara dingin datang. Saya tidak tahu kapan Pangeran Qilin sudah mendatangi pria itu. Pangeran Mingye bergegas pergi, dan mata dingin Pangeran Qilin sudah tertuju pada orang-orang itu. Seperti mata kematian, beberapa orang menggigil, tidak berani lalai, bahkan akan terjadi sebelum hal-hal pohon gelap, jalan keluar. Mendengar Pangeran Qilin dibunuh oleh seorang pria sombong, banyak orang terkejut. Siapa yang berani membunuh Pangeran Qilin? Apakah pihak lain tidak mengetahui kekuatan kerajaan Qilin? Yang lebih mengejutkan orang adalah apa yang dikatakan orang-orang ini. Tianjiao, yang membunuh Pangeran Qilin, mengambil 81 buah gelap dari pohon gelap oleh satu orang. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Mereka semua tahu bahwa pohon gelap itu sangat istimewa. Buah yang gelap melambangkan hukum jalan. Hanya dengan memicu hukum jalan dengan atribut yang sama mereka dapat menarik buah gelap milik hukum. Dengan bantuan satu orang, pria ini telah mengilhami 81 buah gelap. Bisakah kita mengatakan bahwa dia telah menguasai 81 aturan jalan tingkat atas? Aturan jalan atas sangat penting.
Kebanggaan umum dapat menguasai 3 atau 5 jalan, 7 atau 8 jalan. Ini ekstrim. Bagaimana orang bisa mengendalikan 81 jalan? Ini membuat orang curiga. Melihat mereka curiga, Tianjiao ini semuanya ketakutan. Mereka dengan cepat menjelaskan bahwa itu bukan kata-kata kosong. Ada banyak orang lain yang mereka temui saat itu. Jika mereka bertemu, mereka bisa dengan percaya diri bertanya. Mata orang-orang sedikit tertuju. Sumpah orang-orang ini juga membuat mereka samar-samar mengerti bahwa mereka takut apa yang mereka katakan itu benar. Kalau tidak, hanya sedikit penyelidikan akan mengungkap kebohongan mereka. Ini spesial. Pangeran malam yang gelap tidak bisa tidak terlihat ketakutan saat ini. Dia ingin tinggal di tempat leluhur yang gelap sebelumnya. Setelah masalah selesai, dia pergi mencari Qin Chen dan mengambil buah gelap darinya. Namun siapa sangka pihak lain malah membunuh Pangeran Qilin. Dalam hatinya, dia takut. Untungnya, dia tidak terburu-buru mencari Qin Chen. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Yang mulia, Pangeran Qilin, pria ini sangat kejam sehingga dia bahkan membunuh 18 pangeran karena konflik kecil. Kami bersedia berjuang untuk Pangeran Qilin untuk membunuh kejahatan ini. Benua Heiyu didirikan oleh leluhur untuk memperkuat orang-orang gelap kita. Pria ini adalah pengkhianat dan pantas mati. Pangeran Qilin, tolong perintahkan kami untuk membunuh gading itu secepat mungkin. Kami bersedia melakukan yang terbaik untuk Yang Mulia. Ada juga orang-orang ini, yang rakus akan hidup dan takut mati. Mereka mau tidak mau membiarkan Yang Mulia dipenggal kepalanya. Saya mengusulkan agar orang-orang ini dikuliti dan ditindih untuk menghibur jiwa Pangeran Qilin. Ada banyak orang yang sombong dan berkuasa di sekitar. Mereka bersemangat. Ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan Pangeran Qilin. Beberapa orang bahkan menyarankan agar mereka dibunuh bersama. Orang-orang gelap sangat galak. Mereka kejam dan ganas. Itu normal untuk bertarung satu sama lain. Bukan apa-apa untuk membunuh Tianjiao. Bahkan di benua Heiyu, orang-orang gelap bertarung sepanjang tahun. Sudah biasa melihat 3 kekuatan teratas bertarung satu sama lain. Yang Mulia, ampuni hidupku. Tianjiao ini, menggigil, semua berlutut dan berteriak ngeri. Kamu sekelompok sampah. Pangeran Malam berjalan maju perlahan dengan tatapan ganas. Dia mengangkat tangannya dan hendak membunuh orang di depannya untuk menyingkirkan hubungan dan memenangkan hati Pangeran Qilin. Meski orang-orang ini sombong, pengaruh mereka jauh lebih buruk daripada pengaruh keluarganya. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak berani mengganggunya. Terlebih lagi, mereka masih berjuang untuk Pangeran Qilin. Melihat Pangeran Malam yang gelap hendak melukai si pembunuh, tiba-tiba, Pangeran Qilin berkata dengan lemah, "Hentikan." Dengan ucapan ini, semua orang terkejut dan menatap Pangeran Qilin dengan takjub. Pangeran Qilin, bukankah dia pria yang baik? Bab 4658. Yang Mulia akan mengunjungi puncak Tongtian secara langsung, jadi tidak cocok berlumuran darah di sini. Semua orang siap untuk bertemu dengan Anda. Kita harus mempertimbangkan hal lain dalam jangka panjang. Pangeran Qilin dengan dingin berkata bahwa dia membawakan kami berita yang sangat menakjubkan. Putriku ada di sini secara langsung. Mendengar ini, banyak orang yang sombong dan berkuasa terkejut. Di daratan Heiyu, hanya ada satu orang yang berani dipanggil Zunnu dan bisa disebut Yang Mulia oleh tokoh kekaisaran seperti Pangeran Qilin. Itu adalah keturunan Tanah Suci Sikong, Sikong Zunnu. Sikong Zunfei, kata wajah di daratan Heiyu, memiliki daya tarik yang unik. Nama ini tidak hanya mewakili kekuatan tertinggi, tetapi juga mewakili keindahan tiada taraf. Siapa yang tidak tahu tentang Sikong Zunfei di daratan Heiyu? Sebagai salah satu penguasa daratan Heiyu, Putri Sikong, sebagai penerus Tanah Suci Sikong, dia memiliki aura dan popularitas yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di daratan Heiyu. Dia adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Putri Sikong Zun konon lahir di Tanah Suci Sikong dan berstatus bangsawan. Namun, dia telah turun salju di Tanah Suci Sikong sejak kecil dan dibudidayakan secara khusus. Dia bukanlah Fas yang hanya bisa lahir dengan kunci emas. Bakat Sikong Zun sangat tinggi dan kekuatannya sangat kuat, bahkan melebihi pangkat kaisar. Konon darah Sikong Zun sangat sakti dan penuh misteri. Dalam hal bakat, putra mahkota Qilin tak tertandingi di Heiyu. Di masa depan,
Dia diharapkan menjadi leluhur yang sebenarnya dan mewarisi kerajaan Qilin. Namun, dibandingkan dengan Qi Shi Kong Zunnu, Pangeran Qilin jauh lebih buruk. Belum lagi pendiri kerajaan Qilin, Qilin Supreme adalah tunggangan nenek moyang Tanah Suci Shikong. Ada kesenjangan besar dalam status. Dari segi bakat, Pangeran Qilin juga jauh lebih rendah dari Shikong Zunfei. Bakat putra mahkota Qilin adalah memenangkan alam leluhur tertinggi dan memimpin kerajaan satu dewa di masa depan. Konon darahnya luar biasa dan dia adalah penerus Tanah Suci Shikong. Tanah Suci Shikong memiliki harapan besar untuknya dan memiliki persyaratan yang lebih besar. Supremasi hanyalah titik awal masa depannya. Masa depannya adalah menjadi yang terbaik dalam supremasi. Bahkan Tanah Suci Shikong memiliki persyaratan yang lebih besar untuknya, yaitu bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi dan menyentuh alam itu. Itu detasemen. Jika Anda benar-benar dapat mengembangkan detasemen, maka status Tanah Suci Shikong di klan gelap akan sangat dipromosikan dan naik ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Tanah Suci Shikong bisa dikatakan membudidayakan Shikong Zunfei. Shikong Zunnu tidak memenuhi harapan yang tinggi dari Tanah Suci Shikong. Dalam waktu singkat pemerintahan Heiyu di daratan Tiongkok, dia terkenal dan prestasinya sangat tinggi sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Dikatakan bahwa dia telah menembus alam surga sejak beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, Shikong Zunnu tidak hanya disebut sebagai keindahan pertama daratan Heiyu oleh banyak orang, tetapi juga pemimpin generasi muda daratan Heiyu. Ada banyak perkelahian di antara klan gelap. Saat mereka kembali ke klan gelap, mereka akan dianggap sebagai faksi, dan Shikong Zunnu akan menjadi pemimpin faksi ini. Apakah Shikong Zunnu adalah wanita tercantik di daratan Heiyu masih dipertanyakan. Namun, di daratan Heiyu, dalam hal kecantikan, bakat, dan kultivasi, generasi muda takut tidak ada yang bisa menandinginya. Karena itu, nama Shikong Zunfei penuh pesona tak terhingga. Dia tidak tahu berapa banyak anak muda yang menjadi pecinta mimpi di mata orang yang sombong dan kuat. Dia tidak tahu berapa banyak wanita yang mendambakan idola itu. Jadi ketika Pangeran Qilin membawa berita seperti itu, seluruh puncak Tongtian akan meledak dalam sekejap. Ketika banyak orang mendengar berita itu, mereka sangat senang, hampir gila dan bersemangat. Putriku ada di sini secara langsung. Akhirnya aku bisa melihatnya. Ada beberapa Tianjiao muda yang belum pernah melihat Shikong Zunfei sebelumnya. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka bingung dan tidak bisa menahan pikiran mereka. Jika kamu menghormati putrimu seperti orang suci, kamu tidak akan menyesal dalam hidup ini jika kamu bisa melihatnya lagi. Ada juga Tianjiao yang pernah melihat putri Shikong Zun. Ketika dia mendengar berita seperti itu, dia sama gembiranya. Pria manapun yang pernah melihat putri Shikong Zun tidak tergila-gila dengan putri Shikong Zun. Semuanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Wanita seperti itu seharusnya tidak muncul di dunia fana dan tergila-gila padanya siang dan malam. Ini adalah wanita yang dikenang dalam mimpi banyak orang. Dia suci dan mulia, menarik perhatian. Tidak hanya beberapa anak muda yang sombong, tetapi juga beberapa lelaki tua yang kuat bergoyang dan terobsesi. Ketika putri Shikong Zun datang ke sini, tidak cocok untuk melakukan pembunuhan di sini. Semuanya akan menunggu putri Shikong Zun datang. Kata Pangeran Qilin. Tiba-tiba, orang mengangguk. Putriku luar biasa. Jika saya membunuh terlalu banyak di sini, putri saya tidak akan puas ketika dia datang. Ini tidak bisa diterima. Dan tindakan Pangeran Qilin juga mengejutkan orang. Tampaknya Pangeran Qilin memiliki lamunan tentang Shikong Zunnu, dan bersedia untuk tidak membalaskan dendam Pangeran Qilin terlebih dahulu. Dikatakan bahwa Pangeran Qilin ke-18 dan putra mahkota Qilin memiliki hubungan dekat. Mereka lahir dari ibu yang sama. Dalam keadaan normal, ketika mereka mengetahui bahwa adik laki-laki mereka telah dibunuh, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat kemarahannya dan asyik menyambut putrinya. Di tengah cerita, orang bisa melihat keputusan tegas Pangeran Qilin. Meski kerajaan Qilin kuat, ia hanyalah bawahan dari Tanah Suci Shikong. Namun, jika Pangeran Qilin mendapat bantuan dari Putri Shikong, tidak hanya status Pangeran Qilin yang akan luar biasa, tetapi bahkan status kerajaan Qilin akan dijunjung tinggi. Yang Mulia Qilin benar. Karena Yang Mulia belum tiba,
sebaiknya kita mengatur puncak Tongtian ini dan mengadakan upacara penyambutan yang megah. Ya, sebagai Yang Mulia Sikong Zunfei, bahkan di hutan belantara, dia harus disambut dengan upacara yang paling khusyuk. Pria yang bangga dan kuat berkata bahwa dia sangat ingin menunjukkan dirinya. Karena Tanah Suci Sikong adalah salah satu kekuatan pengendali di daratan Heiyu. Kalau bisa berteman dengan Sikong Zunnu, meski hanya meninggalkan kesan baik di hatinya, itu sudah cukup membuat semua orang heboh. Oleh karena itu, begitu proposal diajukan, langsung menarik persetujuan dan kesesuaian banyak orang. Ada banyak orang yang ingin mengambil kesempatan ini untuk tampil dengan baik. Ayo atur. Pada akhirnya, Pangeran Qilin membuat keputusan, banyak Tianjiao menanggapi, dan seluruh puncak Tongtian menjadi semarak. Kalian, bersihkan setiap kerikil dan debu di puncak Tongtian, dan perbaiki kesalahanmu. Jika tidak, kamu harus berhati-hati. Ketika banyak orang kuat Tianjiao mendirikan puncak Tongtian, mata Ming Ye Shizi terasa dingin. Dia berkata kepada Tianjiao itu. Karena orang-orang ini, dia hampir kehilangan muka di depan Pangeran Qilin. Bab 4659. Tianjiao ini pahit hatinya, tetapi mereka tidak berani melawan. Mereka segera berbenah dan berdoa saja dalam hati. Setelah mereka berperilaku lebih baik, Ming Ye Shizi tidak akan menyusahkannya lagi. Mereka hanya ingin bertahan hidup. Banyak orang yang bangga dan kuat keluar satu demi satu untuk menunjukkan kekuatan sihir mereka. Semua jenis harta telah disiapkan, dan tata letaknya luar biasa. Puncak Tongtian ini awalnya merupakan puncak gunung di tanah leluhur yang gelap. Karena sebagian besar tanah leluhur yang gelap dapat dilihat, orang sering datang ke sana, tetapi juga membentuk area platform. Sekarang, masing-masing orang mengambil harta mereka sendiri, tetapi mereka membeberkannya ke publik. Puncak gunung berpakaian seperti tanah suci. Semua jenis nafas suci. Bahkan ketika paviliun dibangun, semuanya terbuat dari emas dan batu yang dibawa oleh orang-orang kuat ini. Awalnya, ini adalah alat dan bahan pemurnian tingkat atas. Namun karena pertemuannya dengan Sikong Zunnu, dia dianggap sebagai landasan paviliun yang paling umum, yang membuat orang merasa sedih dan sedih. Pangeran Qilin melambaikan tangannya untuk menunjukkan sinar warna-warni dan kabut tebal, yang membuat puncak Tongtian terlihat seperti negeri dongeng. Cahaya Kirin adalah dewa khusus kerajaan Kirin. Kirin adalah pertanda keberuntungan yang penuh warna. Kabut yang dimuntahkan oleh leluhur Kirin mengandung aturan tertinggi dan dapat dirasakan oleh manusia. Ini adalah harta tingkat atas untuk sampai ke dunia luar, tetapi Pangeran Qilin menganggapnya sebagai gaun puncak Tongtian, yang bisa dikatakan membutuhkan biaya. Di arah puncak Tongtian ke makam Huasui, terdapat meja batu giok hitam, di mana terdapat beberapa buah suci dan bunga peri. Itu semua adalah hal yang luar biasa, materi tingkat atas. Bahkan dalam proses penataan, Pangeran Kegelapan Malam secara khusus menempatkan tempat khusus untuk Pangeran Qilin di samping kursi Nyonya Sikong. Hanya Pangeran Qilin yang bisa menemani seorang dewi seperti Sikong Zunnu. Sisi putra dunia malam yang gelap menempatkan, sisi itu lebih datar untuk dikatakan. Di malam yang gelap, sanjungan yang disengaja dari putra dunia membuat banyak raja lain Tianjiao dan orang-orang besar saling memandang secara rahasia. Wajahnya tidak senang, tetapi dia tidak berbicara. Meskipun langkah ini tampaknya terlalu menyanjung, Anda adalah seorang raja. Anda harus lebih pendiam, bukan? Meskipun hati tidak puas. Tetapi orang tidak merasa bahwa tindakan putra dunia malam yang gelap itu terlalu berlebihan. Bagaimanapun, meskipun semua orang yang hadir memiliki status yang luar biasa, harga diri kaisar adalah yang paling memenuhi syarat. Pangeran Qilin adalah yang paling memenuhi syarat untuk menemani Sikong. Terlebih lagi, kerajaan Kirin adalah negara bawahan tanah suci Sikong. Secara alami, ada orang kuat yang hadir. Mereka mengatakan bahwa kultivasinya tidak lebih lemah dari Pangeran Kirin, tetapi Pangeran Kirin bahkan memancarkan cahaya Dewa Kirin. Terlihat bahwa jurusnya pasti akan memenangkan hadiah pertama dari leluhur kerajaan Kirin. Ken. Banyak orang juga mendengar desas-desus bahwa kerajaan Kirin berniat menikahi tanah suci Sikong. Kerajaan Kirin ingin mempersembahkan Pangeran Qilin kepada putri Sikong dan menjadi anggota tanah suci Sikong. Hal ini tidak berdasar, tetapi ada alasannya.
karena ada desas-desus bahwa Tanah Suci Sikong ingin mewariskan ortodoksi Tanah Suci Sikong kepada Sikong Zunu. Artinya Putri Sikong Zun tidak akan menikah dan akan mewarisi jubah Tanah Suci Sikong, yang membuat banyak orang berspekulasi bahwa kedepannya Putri Sikong Zun akan mencari bakat muda sebagai pendamping di cabang samping Tanah Suci Sikong, atau pasukan di bawah yurisdiksi Tanah Suci Sikong. Sepasang. Lagi pula, kekuatan dengan level yang sama, seperti si Cendimen dan Linuan Shengmen, tidak akan menambahkan kesombongan tingkat atas mereka ke Tanah Suci Sikong. Hanya pasukan tingkat atas dari tingkat berikutnya, untuk menjilat Tanah Suci Sikong, akan memberikan penerus mereka. Menanggung beban orang lain. Meskipun putra mahkota Qilin ingin mewarisi kerajaan Kirin, jika ia dapat dimasukkan ke dalam Zunu Sikong, itu akan memiliki arti strategis yang lebih tinggi bagi kerajaan Kirin. Akibatnya, orang berspekulasi bahwa kerajaan Kirin bermaksud membiarkan putra mahkota Kirin bergabung dengan takhta dan memberikannya kepada Sikong Zunfei. Sebenarnya, ini bukan spekulasi. Hanya Pangeran Qilin yang tahu bahwa untuk masalah ini, leluhur bahkan membawanya ke markas besar Tanah Suci Sikong dan membicarakannya dengan pejabat tinggi Tanah Suci Sikong. Pangeran Qilin sendiri saat itu juga terobsesi dengan kecantikan Putri Sikong Zun. Saat itu, pejabat tinggi Tanah Suci Sikong tidak membuat pernyataan, karena Pangeran Qilin memang target yang baik, dan Pangeran Qilin juga merupakan bibit yang baik. Jika mereka bisa dibudidayakan oleh Tanah Suci Sikong, prestasi mereka di masa depan pasti akan luar biasa. Namun Putri Sikong Zun langsung menolak. Dia berkata terus terang bahwa masa depannya adalah mencapai puncak seni bela diri. Dia tidak peduli dengan urusan pribadi anak-anaknya, dan dia tidak akan menikah. Secara alami, Tanah Suci Sikong sangat menghormati permintaan Sikong Zunfei. Bagaimanapun, dia adalah keturunan leluhurnya. Namun, Pangeran Qilin tidak berkecil hati setelah dia ditolak. Dia merasa bahwa dia tidak mengenalnya dengan baik. Jika dia memiliki kesempatan bagus untuk tampil baik di depannya, dia pasti akan disukai olehnya. Karena dia adalah Pangeran Qilin. Dia adalah pria yang sangat baik, yang paling sombong di dunia. Itu sebabnya dia datang ke Heiyu. Di permukaan, dia datang untuk mempromosikan dirinya dan membuka wilayah bagi orang-orang gelap. Tapi nyatanya, dia datang untuk Sikong Zunu. Akibatnya, dia dengan cepat menjadi tenang ketika mengetahui kematian Pangeran Qilin, karena dia tahu bahwa kedatangan Sikong Zunfei adalah hal terpenting yang perlu dia pedulikan, dan bahwa akan ada kesempatan baginya untuk membalas dendam. Jika dia bisa membuat kesan mendalam pada Putri Sikong Zun kali ini, dan bahkan mendapatkan bantuan dari Putri Sikong Zun, maka dia akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Tanah Suci Sikong di masa depan. Meski beritanya rahasia, sebenarnya semi-publik di mata beberapa kekuatan. Oleh karena itu, penampilan Pangeran Qilin di Tong Tianfeng saat ini tidak akan mengejutkan orang. Tentu saja, meskipun orang-orang telah mendengar rahasia ini, mereka yang hadir, seperti Mingye Shizi, sebenarnya ingin mencoba dan bertanya-tanya apakah Sikong Zunfei akan menyukai dirinya sendiri. Bayangkan saja, jika seseorang menikah dengan Sikong Zunnu, itu lebih dari memuliakan leluhurnya. Itu akan seperti ikan yang melompati gerbang naga, dan kemudian akan sukses. Tentu saja, kita semua tahu bahwa Tianjiao biasa sulit untuk dilihat oleh Sikong Zunnu, dan tidak mungkin mendapatkan bantuan dari Sikong Zunnu, tetapi masih banyak pahlawan muda yang tidak menyerah. Bagaimana jika mereka sangat aktif? Di satu sisi, mereka menjual wajah putra mahkota. Di sisi lain, mereka berusaha memberikan kesan yang baik pada Sikong Zunnu. Mungkin Sikong Zunnu akan menyukai mereka. Pangeran Qilin tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi dia tertawa. Orang ini juga ingin mendapat bantuan dari Sikong Zunfei. Dia tidak buang air kecil. Dia putra mahkota Qilin. Dia juga naga sungguhan, Phoenix, dan pahlawan. Karena itu, dia tidak merasakan tantangan sama sekali. Dia hanya ingin memberi kesan kuat pada Sikong Zunfei. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.